Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Semoga hari ini terus ada sukacita, terus ada kegembiraan. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan, mungkin kita sedang mengalami banyak masalah atau tekanan-tekanan kehidupan. Ada mungkin keluarga yang sedang bertikai atau tidak berdamai, bergumul suami dan istri, antara orang tua dan anak, anak dengan anak. Atau juga mungkin ekonomi lagi gawat-gawatnya. Ya, ada yang kena PHK atau gaji yang semakin hari semakin turun. Dan mungkin ada juga yang sedang sakit. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, apapun yang sedang terjadi, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mau dihidupi oleh firman Tuhan, maka itu akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Maka teruslah mendengarkan firman Tuhan, buka hatimu, maka engkau akan terhibur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita, yaitu yang diambil dari Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada kepada Allah untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan ini sebenarnya mau menunjukkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang telah menebus kita. Ini dinyatakan walaupun terus terang memang firman Tuhan ini adalah identifikasi antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang memang ternyata begitu erat. Dalam banyak hal memang kita bisa melihat ada begitu banyak kesulitan kepada kita untuk membedakan sifatnya Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Karena mereka memang adalah sama-sama Allah, cuma pribadinya yang berbeda. Allah Bapa, dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Anak adalah Allah yang menebus kita dari dosa-dosa yang disalibkan. Tetapi saudara-saudara, kita mau katakan melalui firman Tuhan ini bahwa firman Tuhan ini mau menunjukkan tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yaitu Alfa dan Omega. Apa yang mau disebutkan di situ? Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu adalah abjad dari alfabet Yunani. Abjad awal dan abjad akhir dari alfabet Yunani. Jadi ini mau menggambarkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang awal dan juga Allah yang akhir, bahkan tidak pernah berakhir. Dia adalah Allah yang kekal. Dikatakan di situ firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Kata ada dan yang sudah ada dan yang akan datang ini dipakai untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa firman Tuhan ini disampaikan kepada kita? Untuk apa? Saudara-saudara, firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat yang ada di 7 jemaat di Asia Kecil. Kalau kita baca di ayat yang ke-11 katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, dan ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Malaikat Tuhan mengingatkan Yohanes yang terbuang di Pulau Patmos, yang
dia ditampakkan, ya, dia dinubuatkan di situ tentang apa yang sedang terjadi di sorga itu. Penglihatan yang dia alami ketika itu. Supaya dia tulis dalam sebuah kitab, supaya jemaat yang ada di 7 kota yang ada di Asia Kecil itu, yang mengalami penderitaan, yang mengalami tekanan, beban yang begitu berat, yang mereka dianiaya, bahkan sebagian ada yang harus mati karena menyaksikan iman mereka. Mereka sedang bertanding dalam pertandingan rohani mereka, yaitu melawan orang-orang yang tidak suka dengan pengikut Kristus atau Kristus itu sendiri. Mereka bertanding sampai mereka harus menang. Dan sebagian saudara-saudara karena penderitaan itu mereka surut dari imannya. Karena memang ya bisa saja mereka ragu. Untuk apa saya harus bertahan, mempertahankan iman saya yang tidak jelas, yang tidak pasti. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini dinubuatkan. Penampakan yang disampaikan oleh Allah melalui malaikatnya di Pulau Patmos kepada Yohanes tentang apa yang segera terjadi, ini yang mau dinyatakan kepada umat Tuhan, supaya mereka jangan ragu bahwa Allah yang kita sembah itu, Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Dia adalah Raja. Makanya dikatakan tadi saudara-saudara di firman Tuhan ini, ya, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini gambaran saudara-saudara kepada apa? Kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah penguasa yang kekal, yang kuasanya tidak akan pernah berakhir. Supaya apa? Supaya mereka jangan takut, supaya mereka jangan khawatir. Sebab apa yang mereka saksikan, apa yang mereka imani, itu tidak menjadi sia-sia. Itu adalah kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga menjadi penguat kepada kita, orang-orang yang percaya. Karena begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Ada masih begitu banyak diskriminasi. Sekalipun pemerintah selalu mengatakan tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Tetapi dalam banyak hal masih, dan tidak akan mungkin terhapuskan itu diskriminasi itu. Ya, pengecualian kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang Kristen, ya. Ya, artinya kita selalu saja dinomor duakan atau dinomor sekiankan karena iman kita kepada Kristus. Tapi saudara-saudara, kepercayaan kita itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita imani itu tidak akan sia-sia. Katakanlah mungkin kita menderita. Kalau kita bekerja, mungkin kita tidak akan bisa mencapai puncak pekerjaan kita. Misalnya kalau kita menjadi pegawai Pertamina, mungkin saja sulit. Ya, ada beberapa hal dan kita bersyukur pemerintahan Jokowi ini. Kapolri kita adalah orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, memang di satu sisi Jokowi sedang menunjukkan kepada dunia bahwa memang diskriminasi itu tidak ada. Diskriminasi perlakuan yang berbeda dari antar agama itu tidak ada. Tetapi pada kenyataannya di dalam hal-hal bidang-bidang yang lain banyak sekali, ya kan? Dan saya pikir mungkin itu satu hal yang wajar juga. Karena apa? Karena mereka memang mayoritas. Tetapi bukan berarti kita tidak punya hak untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau saya mau katakan kepada kita, andaikan pun kita tidak mendapatkan jabatan puncak, karir puncak dalam kehidupan kita, ingatlah, itu tidak penting. Itu hal duniawi. Yang paling penting kita masuk kepada puncak kemuliaan bersama dengan Kristus. Jadi oleh karena itu yang menjadi penghiburan kita. Mungkin kita menderita, bahkan ada bawahan kita yang dinaikkan pangkatnya menjadi bos kita, menjadi atasan kita. Itu mengerikan sekali. Itu pembunuhan karakter itu. Tetapi saudara-saudara, menanglah, ya kan? Jemaat Tuhan yang pertama itu justru disiksa, menderita. Kita hanya masih tekanan batin cuma seperti itu aja, ya. Tapi mereka fisik, kerohanian,
jiwanya, batinnya juga terguncang. Oleh karena itu tetap semangat. Apapun yang menjadi pergumulan kita, mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita percayakan itu tidak sia-sia. Bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sudah ada dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia tidak pernah berakhir. Artinya dia tetap menjadi penguasa. Kalau dia tetap penguasa, maka nantinya orang-orang yang Yang setia kepadanya pasti akan mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan dia yang sudah menderita terlebih dulu dari kita. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Biarlah kami tetap boleh semangat dalam hidup ini. Tetap percaya kepada Kristus. Sebab kepercayaan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahwa kalaupun andaikan kami menderita di dunia ini, tapi kami akan mendapatkan sorga yang paling mulia. Itu lebih penting dari segala-galanya. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, tetap imani Tuhan. Jangan surut dalam imanmu. Sebab Allah kita adalah Allah yang kekal, Allah yang hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.